Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi di dalam materi matematika. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai mengubah bentuk pecahan, ya. Nah, di sini kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini kita pertama dulu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langkah-langkahnya, pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. Nah, kan kalau ciri dari pecahan desimal ini ada komanya. Jadi, kamu hitung dulu jumlah angka di belakang komanya itu ada berapa. Oke, kemudian hilangkan tanda koma dan lihat angka yang ada. Kamu hapus atau boleh dicoret tanda komanya dan lihat angka yang ada. Ada angka berapa kalau komanya kita buang. Nah, kemudian tetapkan angka yang diperoleh pada langkah kedua ini sebagai pembilang. Nanti kamu kalau sudah menghapuskan koma, lihat ada angka berapa. Nah, angka yang sudah dapat ini dijadikan sebagai pembilang pada pecahan tersebut. Kemudian yang keempat, tentukan penyebut dengan melihat langkah pertama. Nah, tentukan penyebutnya ini. Penyebut itu yang di bawah. Penyebutnya itu melihat langkah pertama. Kalau misalnya satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Kalau dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Pokoknya kelipatan 10. Kalau penyebut 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 1000. 4 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10.000. Oke, paham sampai sini? Ya. Dilanjut langsung ke contoh ya. Di sini ini dibacanya 0,23, tidak boleh 0,23, tidak boleh ya. 0,23 ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Oke, langkah yang pertama, 2 angka di belakang koma. Kita lihat angkanya ini. Nih, ini koma, ada berapa angka di belakang komanya? Ada 2 angka. Nah, kalau 2 angka di belakang koma, kemudian kita lihat di sini, kalau komanya kita buang, misalkan ini kita tutup komanya, tersisa angka 0, 2, dan 3. Nah, karena jika angka 0 di depan tidak pernah ditulis, maka kita tulis 23 saja. Ya, kemudian pembilangnya, nah angka 23 ini kita jadikan sebagai pembilang. Nih, angka 23 ini kita jadikan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya 100. Kenapa 100? Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya itu 100. Oke, maka didapat hasilnya adalah 23/100. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa, ini menyebutnya 23 lagi, bukan 23, kecuali di dalam pecahan desimal. Oke. Lanjut. Misalnya ada lagi 0,7. Nah, lihat kita. Nih, berapa angka di belakang komanya? Ada 1 angka di belakang koma. Berarti kita buat. Nah, ini 1 angka di belakang koma. Kemudian kita tutup angka komanya ini. Tanda komanya ini kita tutup. Tersisa angka 0 dan 7. Karena 0 di depan tidak pernah ditulis, maka kita tulis 7 saja. Nah, jadi 7 ini sebagai pembilang, dan perhatikan di sini ada 1 angka di belakang koma. Berarti 1 angka di belakang koma ini penyebutnya itu 10, ya. Oke, jadi didapat pecahan biasanya 7/10. Oke, lanjut. Contoh yang selanjutnya ada 1,52. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang ini 0, kalau yang ini 1, nah pasti kalian bingung ya. Nah, kita lihat 1,52. Kita lihat lagi seperti langkah yang ini. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Kemudian langkah yang kedua, kita tutup tanda komanya. Tersisa angka 152. Oke, nah 152 ini kita jadikan
sebagai pembilang. Ya, kita jadikan sebagai pembilang. Lalu untuk penyebutnya, dilihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Jadi, pecahan biasanya didapat 152 per 100. Oke? Ada lagi, satu lagi misalnya 0,283. Sama seperti yang tadi. Lihat angkanya di belakang koma ada berapa? Ada 3 angka di belakang koma, kita tutup tanda komanya, tersisa angka 0283. Nolnya kita anggap tidak ada. Jadi sisa angka 283. Nah, 283 ini kita jadikan sebagai pembilang. Ya, untuk penyebutnya kamu tinggal hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti per 1000. Jadi pecahan biasanya adalah 283 per 1000. Oke? Nah, gampang kan? Nah, dilanjutkan. Nah, misalnya kamu bingung cara yang tadi. Ada cara lain. Caranya begini. Misalnya yang tadi ya, 0,23. Caranya yang pertama kita pecah-pecahkan. Bilangan 0,23. 0. Kemudian ditambah 0,2 itu kan berarti 2 per 10. Ditambah lagi 0,23. 3-nya itu menempati tempat apa? Per 100. Jadi 3 per 100. Nah, ini kita tambahkan. Karena ini memiliki penyebut yang berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Ya, ini memiliki penyebut yang berbeda. Kita samakan terlebih dahulu. Nah, 20 tambah 100 ditambah 3 per 100. Ya, nih, ini karena penyebutnya berbeda. Ini kenapa bisa jadi 20? Karena 10 untuk menjadi 100 itu dikali 10. Maka yang atas juga harus dikali 10. 2 dikali 10 dapat 20. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal ditambahkan atasnya. Pembilangnya 20 ditambah 3. Didapat 23 per 100. Sama ya, seperti yang tadi menggunakan cara yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut merubah bentuk sebaliknya, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau tadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, sekarang pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, caranya ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama, buat penyebut menjadi 10, penyebutnya ya yang di bawah menjadi 10, 100, 1000, 10.000 atau bilangan berapapun yang menghasilkan kelipatan 10. Kemudian langkah yang kedua, bagilah penyebut yang didapat pada langkah pertama dengan penyebut pada soal. Nah, kemudian kalau sudah didapat, kalikan pembilang dengan angka hasil bagi pada langkah kedua. Yang keempat, jadikan hasil kali pada langkah ketiga sebagai pembilang. Lalu akan jadilah pecahan desimal. Oke. Ada contoh langsung ya. Di sini ada 2 per 5. Misalnya kita mau rubah dulu ke pecahan desimal. Nah, ini kan 5. Kita rubah dulu menjadi penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. 5 ini kira-kira yang paling dekat itu ke angka berapa? Ke angka 10. Kita buat jadi per 10. Nah, kita buat jadi per 10. Ini kita buat jadi per 10 karena 5 ke 10 itu lebih dekat daripada ke 100. Oke, langkah yang kedua, bagi penyebut 10 ini dengan penyebut pada soal. Nah, ini kan penyebut yang 10, dibagi dengan penyebut yang ini. 10 dibagi 5, itu didapat berapa? 10 dibagi 5 didapat 2. Nah, didapat 2 ya. Kemudian, langkah yang ketiga, hasil bagi pada langkah kedua dikalikan dengan pembilangnya. Hasil bagi, ini hasil bagi yang ini pada langkah kedua dikalikan dengan pembilang yang atas. Ini di sini 2 ya. 2 dikalikan 2. Nah, kemudian hasil perkalian langkah ketiga jadikan pembilang pecahan. Nah, ini 2 dikali 2 ini hasilnya berapa? 2 dikali 2 ini hasilnya 4. Kita tulis di sini 4-nya. 4. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, lihat penyebut angka 10. Maka berarti bilangan desimalnya 1 angka di belakang koma. Lihat, ini. Kembali lagi. Ini per 10, berarti 1 angka di belakang koma. Ini ada 4, ini ada 10. Berarti 1 angka di belakang koma. Dan ini sebagai angka yang di belakang komanya. Nah,
Jadikan pembilang sebagai angka di belakang koma. Jadi didapat 0,4. Ya. Oke. Di sini ada contoh lagi, 3/4. 3/4 ini kita buat menjadi per berapa? Per 10? Tidak bisa. Kita langsung buat per 100. Nah, per 100 ini dikalikan 100 ini dibagi 4 itu dapat 25. 25 dikalikan 3 hasilnya 75. Jadi didapat 75 per 100. Kita buat pecahan desimalnya. Jadi ada dua angka di belakang koma karena ininya per 100. Pembilangnya dijadikan angka di belakang koma. Jadi 0,75. Ada soal selanjutnya 15 per 10. Nah, kalau sudah ada soal seperti ini, udah per 10, tinggal dirubah saja. Ini berarti satu angka di belakang koma. Nah, di sini ada dua, angkanya ada dua. Berarti kamu tinggal memberikan koma saja. Dibuat angka ini ada satu angka di belakang koma. Jadi 1,5. Ya, atau boleh hitung mundur dari sini. 1 sudah 1 kali 0, 1 kali. Oke, paham sampai sini? Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.